Ramalan zodiak Libra di bulan Juli 2025. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel zodiak Garian, satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas ramalan zodiak Libra di bulan Juli 2025. Nah, seperti apa yang terjadi? Langsung saja kita lihat di kartu yang pertama, seperti apa yang muncul. Memang di dalam perjalanan kamu di bulan Juli ya, di awal-awal bulan Juli terutama, sepertinya juga bagi teman-teman Libra, kamu juga sudah mulai merasakan adanya beberapa lika-liku yang terjadi. Ada lika-liku inilah, lika-lika itulah, dan juga ada beberapa lika-liku yang lainnya. Jadi memang dari ketiga kartu ini bisa dikatakan kamu di bulan Juli 2025 sangat merasakan ada beberapa lika-liku yang terjadi. Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi. Tapi di sini juga ada kartu yang menggambarkan kerja keras. Artinya, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Libra, di sini kamu pun juga nggak usah terlalu ada kekhawatiran gitu loh. Ya memang kalau bisa dikatakan apakah ada masalah? Iya. Secara personal, kamu pun juga merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tapi di sini kamu juga harus bersyukur. Karena apa? Walaupun memang ada beberapa masalah-masalah yang muncul, tapi dengan kerja keras yang kamu lakukan, tentu ini juga nanti akan membantu bagi teman-teman Libra untuk menyelesaikan beberapa masalah-masalah yang kamu hadapi. Jadi, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Libra, nggak perlu ada sesuatu yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Tapi kamu juga harus hati-hati juga, karena dari posisi awal sampai akhir Juli 2025, dalam posisi usaha dan juga pekerjaan itu ada-ada saja, entah satu atau dua orang yang akan selalu saja mencari gara-gara dengan kamu, yang akan selalu saja mencari masalah dengan kamu. Jadi ya sebisa mungkin memang di sini kamu juga harus bisa untuk lebih memproteksi dan juga membatasi segala situasi yang ada di dalam diri kamu. Dan kemudian juga dalam konteks yang berikutnya, memang serumit apapun masalah yang ada itu juga bisa diselesaikan. Tapi memang terkadang yang cukup menjengkelkan adalah di dalam situasi di bulan Juli 2025 ada saja beberapa keruwetan-keruwetan yang terjadi, termasuk ada beberapa kesalahan-kesalahan elementer yang masih dirasakan oleh teman-teman yang memiliki zodiak Libra. Jadi ya kesalahan-kesalahan elementer seperti inilah yang memang juga seharusnya bisa untuk lebih diperhatikan juga pada posisi saat ini. Dan kemudian dalam konteks yang terjadi berikutnya adalah kamu juga tidak terlalu merepotkan orang lain. Jadi ini merupakan sisi positif bagi teman-teman Libra ketika kamu menghadapi beberapa perkara. Ketika kamu menghadapi beberapa masalah, kamu juga tidak terlalu menyalahkan orang lain. Sehingga apa? Dengan kamu tidak terlalu menyalahkan orang lain, tentunya juga nanti akan berdampak pada situasi yang positif yang akan terjadi pada diri kamu. Dan saya rasa juga memang dalam situasi saat ini pun kamu juga dituntut untuk terus bisa percaya dengan segala sesuatu yang ada di dalam diri kamu. Karena kalau kamu sendiri tidak percaya dengan segala sesuatu yang ada di dalam diri kamu, ya maka otomatis ini juga nanti akan menimbulkan beberapa perkara-perkara yang tidak begitu bagus. Dan kemudian di kartu ini menggambarkan secara posisi rezeki. Secara posisi rezeki di bulan Juli 2025, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Libra, kamu pun juga masih bisa dikatakan dalam posisi rezeki yang aman-aman saja. Masih bisa dikatakan dalam posisi rezeki yang baik-baik saja. Kalau dikatakan apakah ada pengeluaran, ya cukup banyak juga pengeluaran kamu di bulan Juli 2025. Tapi ya terlepas dari beberapa pengeluaran yang banyak, tapi bagi teman-teman Libra juga akan terus mendapatkan beberapa energi-energi yang positif terkait dengan apa yang kamu rasakan. Termasuk di sini memang kamu juga harus bisa untuk lebih memperhatikan juga terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Dan kemudian dalam situasi yang berikutnya adalah di sini kamu juga harus bersyukur. Kenapa? Posisi finansial kamu juga sudah mulai bisa untuk lebih menjaga keadaan finansial kamu dengan sebaik mungkin. Sehingga dengan konteks saat ini pun kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri keadaan-keadaan kamu dalam kondisi rezeki yang baik. Tapi hati-hati juga, ada beberapa hal yang bisa untuk memicu terkait dengan posisi pengeluaran kamu. Dan kalau kita berbicara
soal posisi pengeluaran, tentu juga nanti akan bisa untuk memberikan satu keadaan yang cukup bagus untuk kamu dan kamu bersyukur bisa untuk melakukan hal itu. Dan kemudian dalam kondisi yang terjadi berikutnya bagaimana? Terkait dengan beberapa keadaan kamu ke depannya di bulan Juli ini setidaknya masih ada beberapa hal yang cukup bagus, masih ada beberapa hal yang cukup positif, termasuk salah satunya adalah bagi teman-teman yang memiliki zodiak Libra, jangan gerusa-gerusu, jangan terburu-buru di dalam menyimpulkan segala sesuatu yang terjadi, karena ketika kamu terlalu terburu-buru, ketika terlalu tergesa-gesa, tentunya juga nanti akan mengalir beberapa keadaan yang tidak begitu bagus. Dan kemudian juga dalam kondisi yang berikutnya adalah soal posisi rumah tangga bagaimana. Terkait dengan rumah tangga, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Libra di dalam rumah tangga sebenarnya juga masih fine-fine aja. Dalam rumah tangga juga bisa dikatakan ya masih baik-baik saja. Memang kalau bisa dikatakan ya ada kesalahpahaman yang muncul, ada situasi-situasi yang terjadi ya memang karena dalam konteks yang saya rasa dalam rumah tangga pun juga banyak keperluan, banyak kebutuhan, tapi kamu di sini juga harus bisa untuk lebih mengelola situasi yang ada di dalam konteks rumah tangga kamu ini untuk masuk dalam situasi yang terjadi dalam diri kamu saat ini. Dan makanya di beberapa waktu yang lalu saya juga sempat sampaikan, kamu harus pisahkan keperluan rumah tangga dan juga keperluan pribadi. Karena kamu juga tidak boleh mencampur aduk antara keperluan rumah tangga dan juga keperluan pribadi. Jadi memang juga agak sedikit rumit bagi yang sudah berumah tangga, tetapi di sini kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan adanya beberapa hal baik yang cukup bagus. Dan kemudian bagi yang belum berumah tangga, di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih mensyukuri. Kenapa kamu harus bisa untuk lebih mensyukuri? Karena saya rasa kamu pun juga masih bisa untuk bertemu dengan beberapa keadaan-keadaan yang baik. Ya, memang ada beberapa kesalahpahaman yang terjadi. Tapi di sini kamu juga bisa untuk mengantisipasi beberapa rasa kesalahpahaman yang muncul. Sehingga apa? Situasinya adalah bagi teman-teman Libra, kamu juga bisa mampu untuk mencegah terjadinya beberapa hal baik yang ada di dalam diri kamu. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah bagi teman-teman Libra, kamu juga lebih memilih untuk menghindari cekcok, memilih untuk menghindari beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di dalam posisi diri kamu. Sehingga memang kamu juga dalam satu fase yang terjadi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga sudah mulai bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan, terkait dengan beberapa keadaan yang kamu rasakan secara keseluruhan. Sehingga memang kalau bisa dikatakan kamu juga sudah cukup bagus nih untuk spending emosi bagi yang belum berumah tangga. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.